وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فتاه علي برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Anak sekalian, para peserta Kemah Blok Pramuka kelas 11, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah masih membangunkan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Salah satu bentuk cinta Allah kepada kita adalah ketika waktu subuh Allah perdengarkan suara azan dan kita bangunkan. Itu cinta Allah. Kalau Allah nggak cinta dengan kita, ketika azan berkumandang, kuping kita tertutup rapat-rapat. Dan Allah tidak membangunkan kita, ya. Maka ketika Anda bangun, baca doa. Doanya gimana? Bismika Allahumma ahya. Gimana bangun pagi itu doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Langsung bangun itu langsung baca doa, ya. Sehingga kita ke depan akan terus Allah bangun kembali setiap pagi untuk sholat subuh. Kemudian untuk sekalian harus dipahami bahwa sholat subuh adalah sholat yang paling utama dibandingkan dengan sholat yang lain. Kenapa? Karena dalam Quran surah Al-Isra ayat 78 Allah katakan aqimis sholah, ya, lidhulukis syamsi illa ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Lihat kalimat yang paling akhir, inna qur'anal fajri, sesungguhnya sholat fajar itu subuh itu apa? Kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Jadi menjelang pergantian fajar sampai ke siang, malaikat turun ke bumi semuanya, ya. Ketika menjelang pergantian dari malam ke siang, seluruh malaikat turun ke bumi untuk apa? Untuk menyaksikan orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Makanya ketika orang itu habis subuh dia berdoa kepada Allah, maka doanya akan dikabul. Kenapa? Karena para malaikat mengaminkan doa-doa kita. Ya, maka banyaklah doa ketika waktu subuh, termasuk waktu yang mustajab, ya. Terus yang kedua, kata Rasulullah, orang yang berjamaah subuh nilainya sama dengan sholat sepanjang malam, ya. Berjamaah subuh di masjid bagi laki-laki dan perempuan berjamaah subuh berjamaah dengan keluarganya di rumah, nilainya sama dengan sholat berjamaah, sholat sepanjang malam. Pernah sholat 12 jam? Tidak pernah. Berapa menit sholatnya paling? 5 menit. Kuat nggak 12 jam sholat? Nggak bakalan kuat. Maka tapi kalau pengen meraih nilai seperti itu, maka laksanakan sholat subuh berjamaah, ya. Tolong anak semua jangan tinggalkan sholat subuh. Kalau Anda bangun subuh dengan tepat setiap hari, maka Allah akan berikan kemudahan, keluangan, segala macam akan Allah mudahkan. Apa yang Anda cita-citakan pasti akan tercapai. Lulus dari SMA 4 mau kemana? Mau kuliah kan? Kemana? Ke PTN yang bergengsi, Kang, hebat kan? Bagaimana tipsnya? Setiap pagi bangun subuh, mohon kepada Allah, ya Allah, tuluskan saya dengan nilai terbaik dan masukkan saya ke PTN yang terbaik. Kalau itu lakukan setiap hari, saya yakin pasti akan dikabul. Tidak sekedar belajar wajib, tapi akan disempurnakan dengan doa-doa kita, ya. Terus kalian baiklah, pada pagi hari ini, ya, acara pramuka ada kultum, kuliah terserah antum, waktunya 70 menit, tidak lama, ya.
Kenapa kita lakukan kajian-kajian subuh, ada berjamaah? Anda harus paham bahwa misi sekolah itu adalah membentuk para siswa agar menjadi pribadi-pribadi yang taat beribadah kepada Allah. Ya, sekalian Anda harus pahami bahwa salah satu misi sekolah, tanggung jawab guru di sekolah adalah ingin mencetak, ingin membentuk para siswanya agar menjadi pribadi-pribadi yang taat beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena tujuan hidup kita apa? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Untuk makan saja? Hidup untuk makan? Atau makan untuk hidup? Kalau hidup untuk makan gimana? Makan terus setiap hari. Pagi makan, siang-siang jam 10 makan, istirahat kedua jam 12 makan, pulang sekolah makan, nyampe di sekolah, nyampe di rumah makan, sebelum tidur makan terus. Begitu kalau begitu. Kalau hidup hanya untuk makan, ya sama dengan hewan berkaki 4. Ya, mereka kan cuma makan hidupnya, bangun tidurku terus makan, habis makan tidur lagi. Kita bukan seperti itu, ya. Manusia itu tugasnya adalah apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Ada yang tahu artinya? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Bukan sekedar makan. Hidup untuk hidup. Atau hidup untuk mengabdi kepada yang maha hidup. Kalau hidup sekedar hidup, kera pun di hutan bisa hidup. Nah, sekarang kalau hidup sekedar untuk hidup saja, mempertahankan hidup, kata Buya Hamka, kera pun, ayam pun bisa hidup, kan? Terus kalau hidup untuk kerja gimana? Hidup untuk kerja. Hidup untuk kerja, kerbau pun bisa kerja. Tahu kerbau? Munding. Dia kan kerja, kan? Nah, kalau hidup hanya untuk hidup, tidak beda dengan binatang. Hidup untuk kerja, tidak beda dengan kerbau, kuda. Kuda kan naik delman kan, gitu. Hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Mengabdi, taat, tunduk, patuh kepada Allah. Anak sekalian, ada orang yang kesulitan. Anak-anak yang masih di depan, coba masukkan di sini aja. Ya. Anak sekalian, ada sebuah masalah. Ada orang begitu sulit untuk menjadi ahli ibadah. Sholat susah. Ada yang seharian nggak sholat. Saya pernah ngobrol anak-anak kelas 12 kemarin. Ada yang sangat sulit itu. Sehari paling cuma SMS. Apa SMS itu? Sholat maghrib saja. SMS itu. Maghrib doang sholatnya. Zuhurnya nggak sempat. Asarnya pulang sekolah langsung tidur. Isya habis maghrib makan tidur. Subuhnya kesiangan. Hari Minggu hari libur. Jam berapa bangunnya hari Minggu? Jam 11. Berapa kali tidak subuh di rumah? Coba dihitung sejak sekolah di SMA 4. Berapa kali? Ada sekali, 2 kali, 3 kali? 15. Oh, agak kesulitan. Sholat susah, mau ngaji susah. Kemarin bulan puasa berat. Ada yang tidak berpuasa kemarin? Farid? Nggak puasa, Pak. Berapa kali nggak puasa? 20 kali. Wa man kana minkum maridun, kalau dia sakit benar-benar sakit, kalau puasa nyawanya akan lepas, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sakitnya sakit standar biasa saja, kalaupun puasa nggak mati, harus puasa.
Wa man kana minkum maridun aw ala safar, dalam jalan-jalan jauh nih dari Tangerang ke Bandung itu boleh. Tapi kalau dari Panongan ke Cikupa, dari Pasir Gudang ke sini, Cerewet dan sekitarnya, itu belum dikategorikan. Nah sekalian, jadi ada orang yang begitu berat untuk beribadah. Sholat susah, nggak berat sekali. Puasa sulit, mau ngaji aja berat sekali, nggak berat. Ada 2 tips ya, bagaimana kita menjadi orang yang ahli ibadah. Ada 2 T kita lakukan pada hari ini. Apa T pertama? Tafakur, sering berpikir. Ya, Anda sering merenung, berpikir tentang siapa? Tentang diri kita sendiri. Renungkan tentang diri kita sendiri. Ya, dulu kita nggak ada, sekarang ada. Siapa yang mengadakan? Apakah ada dengan sendirinya kita ini? Ini kan ada orang yang ingkar kepada Allah, tidak mau mempertuhankan Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah menegur kita. Kalimatnya gimana teguran Allah kepada kita? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ada yang tahu artinya? Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin engkau ingkar kepada Allah? Bagaimana engkau ingkar kepada Allah? Pada Allah itu gimana? Padahal kita itu kata Allah yumitukum, padahal kamu itu dulunya mati. Fahyakum, kemudian Allah menghidupkan. Dulu kita nggak ada. Tahun berapa lahir kebanyakan? 2000 berapa? 2002. 2001 udah ada belum? Belum ada. Baru muncul 2000, ini kan produksi 2002 ya. Produksi 2002. Udah produksi apa? Milenial. Ya, kalau saya kolonial. Ya, produk kolonial. Kalau Anda kan masih milenial, produk terbaru, terkini, dengan kecanggihan teknologi yang hebat. Kalau saya dulu masih zaman tai kotok di Lebuan, ya gitu. Tahu tai kotok di Lebuan? Bukan di dahar, tai kotok langsung di debu. Ya, sebelum tahun 2022 itu Anda masih belum ada. Sekarang ada 2002 itu. Anda merenung siapa yang mengadakan kita itu? Siapa yang mengadakan kita? Ada dengan sendirinya. Oh, bapak yang bukan bapak, ibu bukan. Emang bapak bisa bikin anak? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang menciptakan sperma, telur, setelah pembuahan Allah mendesain tubuh, mata, hidung, telinga, jantung, liver, ginjal, sistem saraf yang hebat. Itu Allah yang mendesain semuanya. Allah yang semuanya itu. Jadi jawabannya apa? Siapa yang mengadakan kita? Adalah Allah. Allah, bukan yang lain. Orang tua sekedar sebagai sarana saja. Tempat tubuh berkembangnya janin dalam rahim ibu. Kenapa dalam rahim ibu janin berkembang? Karena kalau disimpan di ember, dipacok ayam. Kalau disimpan di luar, si janin tidak aman. Maka tempat yang paling aman apa? Rahim ibu. Itu paling yang aman. Artinya ada 3 lapisan lagi tubuh ya. Ada 3 lapisan dalam rahim itu. Itu sangat aman bagi perkembangan janin. Nah, baru 9 bulan berproses, baru anak itu sempurna dan kemudian diluncurkan, dikeluarkan dari rahim ibu, baru jadi makhluk yang sempurna. Nah sekalian, jadi perbanyaklah bertafakur tentang diri kita. Kata Rasulullah, ya, man arofa nafsahu fa'arofa robbahu. Ada yang tahu artinya? Man arofa nafsahu wa arofa fa'arofa robbahu. Barang siapa orang yang selalu mengenal dirinya, pasti akan mengenal Tuhannya. Dengar kalimatnya. Orang yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Siapa Tuhannya itu? Adalah Allah.
Ya. Satu adalah Allah yang mengadakan kita, Allah yang menghidupkan kita. Terus setelah ini kita punya tubuh yang sempurna. Punya siapa ini? Siapa yang menciptakan tubuh yang sempurna ini? Bapak juga. Pernah malam-malam Bapak bikin kuping, bikin hidung anak, bikin jantung anak. Allah desain sendiri. Ya, Allah desain semua tubuh kita ini yang begitu sempurna. Tangan yang begitu multifungsi. Tangan bisa apa saja kan? Coba tangan dengan jari-jari yang 5 itu bisa apa saja. So, mau main bulu tangkis, mau main tenis meja, mau nyangkul, mau nulis, mau nempelin orang, bisa saja. Multifungsi itu. Coba kalau nggak ada tangan, coba sekali-kali Anda merenung, gini kalau tangan saya nggak ada. Coba kalau Anda tidak punya tangan, ya satu saja tangan kanan Allah cabut itu fungsinya, atau katakan sarafnya Allah matikan saja satu tangan yang kanan, bagaimana yang terjadi? Bisa naik motor, motornya bagus, tapi tangan yang kanan kempleng, sarafnya tidak berfungsi. Bisa menggunakan motor? Nggak bisa. Itu baru tangan yang luar biasa fungsinya. Kaki. Hari ini kita kenapa ada di sekolah ini? Coba satu saraf di kaki Allah tidak fungsikan saja, maka kaki tidak bisa berjalan. Kemana-mana pakai apa? Kursi roda atau sepatu roda? Kursi roda. Nggak bisa kemana-mana itu, terbatas ruang gerak kita. Tapi Allah terus berikan kaki yang hebat itu. Itu luar biasa. Anda bangun pagi, Anda rasakan gitu sampai ke mata yang kanan tidak bisa melihat. Allah cabut satu fungsi mata saraf yang kalian kanan. Apa yang Anda rasakan kalau mata Allah butakan? Dunia akan terasa sempit, gelap, tidak bisa melihat teman di sekolah, ya tidak bisa melihat ibu yang tiap hari menyayangi kita, tidak bisa. Di semua ini adalah anugerah Allah, ya. Enak sekalian, sekali lagi kalau kita merenung, berpikir tentang diri kita saja, maka tidak sepatutnya kita untuk mengingkari Allah. Ya, ini penuh dengan kenikmatan. Makanya dalam Al-Quran surah Ar-Rahman gimana kalimatnya? Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Dikasih kehidupan, dikasih tubuh yang sempurna, dikasih oksigen gratis, sinar matahari gratis, numpang di bumi ini gratis. Tapi kenapa ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah, kita sangat berat untuk melakukannya? Ya, coba sekarang Anda merenung semua itu, maka tidak patut kita untuk mengingkari Allah. Ada sebuah kisah menarik. Ada seorang santri nanya ke gurunya, "Pak Guru," kata santri, "izinkan aku bermaksiat kepada Allah." Kata santri itu gitu ya. Jadi, "Wahai guruku, izinkan aku bermaksiat kepada Allah." Kata gurunya, namanya Ibrahim bin Adham. Kata gurunya, "Boleh dengan 5 syarat," gitu ya. Boleh lakukan dengan 5 syarat. Apa syarat yang pertama? Kata Allah, lakukan maksiat jangan di bumi Allah, katanya. Ya, silakan lakukan maksiat apa saja. Apa maksiat antaranya? Main judi online, ya, mabok tele, berzina. So, kata Ibrahim bin Adham, kata gurunya, boleh, tapi lakukan maksiat jangan di bumi Allah. Silakan cari. Di bumi mana lagi yang bukan bumi Allah? Di mana? Di Mars, di Pluto yang gitu. Itu kan punya Allah juga. Ya,
Kata Ibrahim, tidak sepatutnya engkau makan rizki Allah, tetapi engkau berbuat di bumi Allah. Ya, gimana kata santri tadi? Bisa nggak terpenuhi syarat yang pertama? Lakukan maksiat di bumi Allah, dan kamu jangan tinggal di bumi Allah selama-lamanya. Kalau pengen Anda berbuat maksiat, mau tinggal di bumi mana lagi yang bukan ciptaan Allah? Bagaimana kata letak bumi ini? Bumi ini punya siapa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittatin ayyam. Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Satu masa kata Allah, sama kata seorang ahli, sama dengan 3 miliar tahun. Jadi bumi ini milik Allah. Maka kalau Anda bermaksiat, silakan lakukan maksiat, jangan di bumi Allah. Santri kan bilang, saya nggak bisa ya guruku. Sekarang yang kedua, ini syarat yang kedua, lakukan yang kedua. Apa yang kedua itu? Kata gurunya, engkau jangan makan rezekinya Allah. Jangan makan rezekinya Allah. Silakan bermaksiat, tapi jangan makan rezekinya Allah. Sok Anda renungkan. Anda makan nasi tiap hari, nasi uduk, nasi kuning, ya. Itu siapa yang bikin? Bikinan siapa tuh padi-padi itu? Anda makan tempe, onta. Tahu makan onta tiap hari? Onta, oncom jeung tahu. Itu makan kita kan? Kita kan makannya 5T. Tahu, tempe, telur, toge, dan apa itu? Siapa yang bikin semua itu? Allah. Ya. Tiap hari Anda makan rezekinya Allah. Nah sekarang kalau pengen maksiat, jangan memakan rezekinya Allah. Cari makanan yang bukan produknya Allah yang mana. Ayo, nasi ya Allah yang bikin dari padi kan. Allah tumbuhkan padi, panen, diproses. Jadi Anda minum air, siapa yang bikin air itu? Wa anzala minas samaa'a. Allah menurunkan hujan dari langit. Masuk ke dalam perut bumi, disedot pakai mesin pompa. Dimasak jadi itu. Ya. Jadi kata Pak Kiainya, boleh bermaksiat tapi jangan sekali-kali makan rezekinya Allah. Tidak pantas kata Kiai engkau makan rezekinya tapi engkau bermaksiat kepadanya. Enggak pantas kata Pak Kiai, kata gurunya. Anda tiap hari dikasih duit sama orang tua, ya? Dikasih berapa setiap hari? 50.000, 100.000? Buat ke sekolah? Goceng. Goceng sampai buat beli airnya nggak cukup, ya. Tiap hari Anda dikasih uang sama bapak ibu. Tetapi, ya, tempeleng tuh orang tua. Tempeleng saja orang tua. Patut nggak nempeleng orang tua? Dikasih segala-galanya, dikasih makan, minum, dikasih pakaian, kalau sakit dirawat sama bapak ibu.